Kami dari kelompok 2, kelas TI 21E. Saya salah satu anggota kelompok 2 yang bernama Alga Syarul Pamungkas. Saya Kasus dan Putra SPI. Saya Ajeng Wulansari. Saya Ade Wiguna. Saya Andri. Kami di sini akan menjelaskan sejarah tentang Rawagede. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Adalah peristiwa pembantaian penduduk kampung Rawagede, yaitu sekarang terletak di Desa Balongsari, Rawamenta, Karawang, di antara Karawang dan Bekasi, oleh tentara Belanda pada tanggal 9 Desember tahun 1947, sewaktu melancarkan agresi militer pertama. Sejumlah 431 penduduk menjadi korban pembantaian ini. Ketika tentara Belanda menyerbu Bekasi, ribuan rakyat mengungsi ke arah Karawang. Pertempuran kemudian berkorban di daerah antara Karawang dan Bekasi, mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa dan dari kalangan sipil. Pada tanggal 4 Oktober tahun 1948, tentara Belanda melancarkan pembersihan. Dalam peristiwa ini 30 orang penduduk Rawagede dibunuh tanpa alasan jelas. Pada tahun 1947, militer Belanda berhasil menguasai Jawa Barat. Kendati demikian, para pejuang kemerdekaan di daerah itu belum tunduk. Mereka mundur ke perdesaan. Bahu-membahu bersama rakyat sipil, para pejuang kembali menghantui tentara Belanda. Dalam kondisi kalah persenjataan, taktik gerilya menjadi andalan. Di antara yang bergerilya ialah kelompok pejuang di bawah kendali Kapten Tentara Indonesia bernama Lukas Kustario. Kapten Kustario dan kawan-kawan bertahan di Rawagede, yang sekarang disebut Balongsari. Gerilya mereka sempat merepotkan tentara Belanda. Kustasuryo juga sulit ditemukan dan lihai menyusun strategi. Karena licin, Kustario jadi salah satu buron Belanda. Kepalanya bahkan dihargai 10.000 gulden. Suatu waktu, ada mata-mata yang membuat tentara Belanda tahu Kustario berada di Rawagede. Mayor militer Belanda Alphonse Jan Hendry Wijnen alias Pons lantas menyiapkan strategi. Mereka bermaksud meratakan Rawagede agar jadi pelajaran bagi desa-desa lain yang menyembunyikan pejuang Republik. Ketika hujan deras di malam 8 Desember 1947, Lurah Rawagede, Sauki mencium gelagat mata-mata Belanda yang berjalan. Ia lantas memberitahu markas gabungan pejuang yang termasuk Kustario agar segera hengkang dari Rawagede. Memasuki dini hari sejak pukul 4 pagi 9 Desember 1947, Rawagede sudah dikepung oleh tentara Belanda dalam posisi siap tempur. Pasukan Belanda sebanyak 300 orang masuk ke desa Rawagede. Dari mereka adalah untuk meringkus Kustario yang ternyata sudah meluluskan diri. Tidak menemukan sosok mereka cari tentara menyuruh semua laki-laki termasuk remaja belasan tahun keluar serta bekerja di lapangan terbuka. Inilah diorimanya. Penyelesaian kasus pembantaian Rawagede. Pada 14 September 2011, Pengadilan Den Haag menyatakan bahwa pemerintah Belanda bersalah dalam pembantaian Rawagede. Setelah 64 tahun kejadiannya ditutup-tutupi, akhirnya tuntutan dari Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia KNPMBI bersama keluarga korban dipenuhi oleh pemerintah Belanda. Sebagai bentuk penebusan dosa, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Geert de Joa, mewakili pemerintah negaranya meminta maaf atas kasus Rawagede. Pemerintah Belanda pun menjalankan perintah pengadilan, yakni membayar kompensasi senilai 20.000 euro atau 240 juta rupiah pada sejumlah janda korban pembantaian Rawagede. Namun, hanya 6 orang yang menerima kompensasi, yaitu Cawi, Wanti,
Sariman, Taslem, Ner, J, dan Ita. Sementara pelaku utama pembantaian itu Mayor Alphonse Jean Henry Wignen tetap hidup terhormat tanpa menjalani hukuman layaknya penjahat perang. Mereka ditanyai mengenai MGP, tapi penduduk desa sudah sepakat untuk tutup mulut. Semua laki-laki diperintahkan keluar dari rumah, disuruh berbaris. Terus kepala mereka ditembak dengan senapan pasukan Belanda. Hanya wanita dan anak-anak saja yang lolos, ujar Wanti, salah satu janda korban pembantaian Rawagede saat diwawancara antara akhir 2011 lalu. Selepas pembantaian, para perempuan dan warga desa yang tersisa mencari mayat ayah, suami, atau anggota keluarga mereka yang tewas. Dari pengakuan mereka diketahui ada 431 orang korban tewas. Namun militer Belanda membantah dan hanya mengakui ada 31 mayat. Seorang tentara Belanda yang turut dalam pembantaian itu, Dersanvok Dijkstra, menyatakan bantahannya yang tercatat di buku Serdadu Belanda di Indonesia tahun 1945 sampai 1950. Vok mengklaim kesatuannya difitnah telah melakukan pembunuhan 431 penduduk Rawagede. Halo teman-teman, hari ini saya sedang berada di Monumen Rawagede. Apa sih Monumen Rawagede isinya? Ayo kita lihat. Engkau ku banggakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Dari kita masuk, kita sudah disajikan dengan patung seorang ibu bersama anak laki-laki. Yang di atasnya ada sepotong puisi dari Allah yang berbunyi, kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaan. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa? Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang benar. Hayo Allah. Untuk selanjutnya, ikut lagi kita semua. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Ilustrasi pembantaian Belanda, yaitu pembantaian Rawagede. Dilihat.
teman-teman, selanjutnya kita ke Taman Makam Pahlawan Sampurna Raga. Ini adalah makam dari korban pembantaian Rawa Gede. Inilah data korban dari peristiwa tindakan militer Belanda di Rawa Gede 9 Desember 1947. Ada 431 orang. 1 Januari sampai Oktober ada 35 orang, dan 1 Juli sampai November ada 17 orang. Totalnya adalah 438 orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Sampurna Raga untuk 127 orang. Ini adalah makamnya yang dimakamkan di makam Taman Pahlawan Sampurna Raga. Ini adalah korban dari kekejaman Belanda ke Rawa Gede ini. Kita kenang jasa-jasa pahlawan kita yang telah berkorban demi kemerdekaan bangsa negara kita. dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak Sekian tentang sejarah Rawa Gede ini kami sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.